Ya, untuk pesan-pesan kepada adik-adik yang mungkin sekarang masih di SMP, MTS, ataupun masih di pondok pesantren ya, jangan ragu lagi bergabung bersama kami di teknik sepeda motor, jurusan teknik sepeda motor yang mana ilmunya itu akan sangat bermanfaat bagi adik-adik untuk menyambut masa depan kalian. Jadi mau kalian berwirausaha, bekerja, maupun melanjutkan pendidikan lagi ke bangku perkuliahan di jenjang yang lebih tinggi lagi, itu sangat bisa. Ya misalkan adik-adik tidak atau belum bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, minimal sudah punya kompetensi keahlian di teknik sepeda motor, ya bisa servis, ganti oli sendiri di rumah, menghemat biaya jasa. Untuk kalian Podcast Mansap on Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di podcast Mansap. Makin seru, makin mantap. Di sini kami kedatangan narasumber dari guru kita. Boleh perkenalan diri, Pak? Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Arista Anggariawan. Kalau di sini biasanya anak-anak manggil saya Pak Angga gitu ya. Yeah. Untuk alamat saya ada di Kaliboto, RT 2, RW 2, Kecamatan Bener. Kalau letaknya dari sini ya kurang lebih 1 km lah radiusnya 1 km. Ini dari sekolahan ini kita ke arah mana ya? Ke arah ke Purworejo ya, ke arah Purworejo ada kantor pos itu, belok kanan masuk. Nah, dari situ masih 1 kilo lagi lah itu masuknya. Untuk pendidikan terakhir saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya ambil jurusan teknik ya, teknik mesin. Agak berbeda sih dengan Bapak Ibu guru TSM yang lain. Saya sarjana teknik sendiri ya, kalau yang lainnya kan sarjana pendidikan SPD ya. Tapi karena ini linear dengan jurusan teknik sepeda motor, jadi tidak ada masalah. Untuk yang selanjutnya saya sudah di sini kurang lebih berapa tahun ya? Saya masuk 15 Juli 2019 saya masuk dan bergabung di SMK Ma'arif NU1 Bener ini. 7 tahun berarti. Ya, kurang lebih segitu. Mungkin itu dari ini perkenalan. Ada yang mau ngobrol-ngobrol? Perkenalan apa? Tanya-tanya apa? Gimana nih kabar Bapak? Alhamdulillah untuk hari ini ya, masih seperti ini, masih insya Allah ya masih diberikan kesehatan ya. Kan Bapak dari jurusan teknik sepeda motor ya. Jadi teknik sepeda motor itu apa sih, Pak? Teknik sepeda motor itu jurusan yang ada salah satu dari 5 yang ada, yang jurusan yang ada di SMK Ma'arif NU1 Bener ini, yang mana konsentrasinya nanti anak-anak mempelajari belajar yang berkaitan dengan sepeda motor. Seperti dengan judulnya di situ, seperti nama dengan jurusannya, teknik sepeda motor, yang mana itu akan mempelajari bagian-bagian dari sepeda motor, cara kerja sepeda motor, apalagi ya kan di sepeda motor itu banyak ya, banyak komponennya. Kalau misalkan di breakdown, dipecah lagi itu kan secara garis besar itu ada mesinnya, ada bagian kelistrikan, ada bagian bodinya, ada bagian sasis, dan ada lagi engine management system. Itu. Apa saja kompetensi utama yang diajarkan pada jurusan ini? Kalau kompetensi utamanya itu ada perawatan dan perbaikan mesin sepeda motor,
perawatan dan perbaikan sasis sepeda motor, perawatan dan perbaikan kelistrikan sepeda motor, dan ada engine management system, ada lagi manajemen bengkel atau PPSM, perawatan, perbaikan dan manajerial dari bengkel, memberikan bekal kepada anak-anak supaya besok kalau misalkan sudah lulus tidak hanya mendapatkan ilmu untuk memperbaiki saja, tapi juga ada ilmu untuk memanage, menjadi manajer di diri sendiri. Jadi bisa mendirikan bengkel dan memanage bengkelnya itu. Gitu. Udah. Mengapa jurusan teknik sepeda motor menjadi penting di era modern? Mungkin era sekarang ya. Iya. Era sekarang kan kita bisa melihat di sekeliling kita banyak sekali motor, istilahnya sekarang per kepala itu satu motor, satu kepala satu motor. Mungkin di satu keluarga, kalau dulu waktu zaman saya kecil motor itu mungkin satu kampung baru satu motor lah. Terus berkembang satu keluarga satu motor. Nah, sekarang itu satu kepala lah istilahnya, satu kepala satu motor. Jadi ini sangat jadi penting, walaupun nanti pahitnya ketika anak-anak dari jurusan teknik sepeda motor tidak bekerja di bidangnya, ataupun nanti yang di teknik sepeda motor ya mungkin ada yang bekerja di restoran, ada yang bekerja di resepsionis hotel, ada yang bekerja di toko-toko mungkin seperti itu. Tapi minimal mereka setelah mempelajari dari teknik sepeda motor itu, mereka minimal ganti oli bisa sendiri, kan nggak harus ke bengkel gitu, nggak harus ke bengkel kan. Misalkan mau ganti kampas rem itu kan nggak harus ke bengkel, misalkan bolehlah ke bengkel minjem kunci. Jangankan ke bengkel, nanti alumni dari teknik sepeda motor kadang main ke SMK, di bengkel SMK itu kan, di SMK Ma'arif M1 Bener kan juga ada bengkel yang untuk umum khususnya di TSM ya. Nah itu bisa pinjam kunci, mau ganti kampas rem, mau ganti oli. Nah itu jadi sangat penting gitu loh buat di masa sekarang. Ya minimal bisa menghemat sampai puluhan bahkan ratusan ribu lah. Jadi bisa dihemat-hemat di bagian jasanya gitu. Seperti itu. Apa saja mata pelajaran atau modul utama yang diajarkan pada jurusan ini? Kalau mata pelajarannya ya itu yang tadi sudah saya sebutkan ya, ada perawatan perbaikan mesin sepeda motor, perawatan perbaikan sasis, perawatan perbaikan kelistrikan, ada produk kreatif kewirausahaan, ada manajerial bengkel juga gitu. Iya. Apakah ada praktik langsung di bengkel dan seberapa besar porsinya dibandingkan dengan teori? Oh iya. Kalau untuk praktik pasti ada, dan sangat banyak perbandingannya, itu 70% praktik, 30%-nya teori. Jadi kebanyakan kalau di teknik sepeda motor praktik langsung, kita ada bengkelnya, ada bahan prakteknya itu ya motor, bener-bener motor, kita beli motor utuh buat dipelajari, ya buat anak-anak belajar lah, buat biar anak-anak tahu persis seperti ini motornya, seperti ini kalau perbaikannya. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan motor-motor yang sebenarnya beli masih bagus, setelah buat praktek jadi kemana-mana, itu bodinya ke kanan atau ke kiri ya, mesinnya ke depan. Nah, ya itu salah satu uniknya di sepeda motor seperti itu. Teknologi apa saja yang digunakan dalam pembelajaran? Teknologi
teknologi yang seperti apa nih yang dimaksud? Maksudnya teknologi yang di saat pembelajaran teori kah atau teknologi yang di saat praktik nih? Di saat praktik. Di saat praktik. Iya. Kami di teknik sepeda motor sebagai wujud komitmen kami pada orang tua siswa tetap memberikan teknologi-teknologi yang terbaru ya. Contohnya kalau misalkan di teknik sepeda motor kan sudah bekerja sama dengan Yamaha. Jadi di bengkel kami itu keseluruhan itu motornya Yamaha semua. Jadi Yamaha yang karburator, Yamaha yang injeksi, bahkan ada trainernya. Jadi motor dipecah-pecah, terus dijadiin satu seperti wakeboard gitu. Biar anak-anak tahu tuh, oh ini kabelnya arahnya kemana, oh ini nyalakan lampu ternyata cara kerjanya seperti ini. Itu teknologi yang sekarang baru seperti itu. Terus ada lagi yang scanner injeksi. Kalau sekarang kan sudah banyak tuh motor-motor injeksi tuh. Jadi ya kita tetap mengikuti perkembangan zaman. Ada diagnostik tool lah bahasanya kalau di teknik sepeda motor itu. Jadi untuk mendeteksi abnormality dari motor, misalkan ada cek engine-nya nyala tuh, di situ kita cek pakai diagnostik tool seperti itu. Iya. Apa ada peluang untuk membuka usaha sendiri setelah lulus? Sangat besar peluangnya sebenarnya. Kalau misalkan mau dan niat, itu sangat mungkin, karena alumni juga beberapa, ya mungkin malah banyak ya, bukan cuma beberapa, yang saya tahu beberapa, tapi untuk fakta di lapangan saya yakin banyak itu sudah punya bengkel sendiri. Sudah buka bengkel sendiri di rumah, atau ada juga yang nyewa lahan, ada yang nyewa lahan, ruko gitu ya, ruko buat dijadiin bengkel gitu. Sangat mungkin. Padahal kalau misalkan niat sebenarnya untuk kecil-kecilan saja kita minimal ya ada kunci sama kompresor lah. Kunci kompresor, misalkan tempat kita di rumah, di garasi rumah saja lah, misalkan kita ada pekarangan sedikit, paling tidak ya modal 2,5 juta gitu, kita sudah bisa buka bengkel untuk TSM. Jadi masih terjangkau dan sangat mungkin. Ini kan tadi Bapak bilang Yamaha. Nah, TSM ini apakah berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan tertentu? Ya, jadi kalau TSM, dan sebenarnya bukan TSM saja ya. Pada umumnya untuk SMK itu harus ada kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, kalau di TSM, teknik sepeda motor, di SMK Ma'arif N1 Bener, itu bekerja sama dengan PT YIMM, Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Kebetulan kalau di sini kita masuk area kedu, plat AA dan plat AA gitu. Fasilitas apa saja yang tersedia untuk menunjang pembelajaran di SMK Ma'arif N1 Bener? Khususnya untuk jurusan TSM ya? Iya. Nah, khususnya kalau untuk jurusan TSM, fasilitas ada tempat praktik, terus ada lagi alat-alat praktiknya, ada lagi bahan-bahan praktik, ruangan, ada trainernya, ada bapak ibu guru yang sudah kompeten di bidangnya. Kebetulan juga di SMK Ma'arif NU1 Bener jurusan teknik sepeda motor itu ada 2 bapak gurunya yang sudah menjadi asesor kompetensi bagian teknik sepeda motor. Jadi insya Allah sudah
sudah menguasai segala bidangnya di teknik sepeda motor itu, tapi khususnya untuk motor yang motor bakar ya, belum ke motor listrik. Apakah siswa diberi kesempatan untuk menangani kendaraan modern atau teknologi terbaru? Untuk siswa untuk saat ini sangat terbuka untuk menangani sepeda motor atau ya berarti sepeda motor karena ini jurusan sepeda motor kan ya. Bahkan kalau misalkan yang sudah itu anak-anak itu bawa motor sendiri, mereka penasaran dan pengen mencoba bongkar pasang motornya sendiri, kami persilahkan. Atau kalau misalkan mereka takut untuk motor sendiri, kan ada motor di sekolah yang buat praktikum, itu sangat senang saya malahan kalau misalkan ada anak-anak yang kreatif seperti itu. Jadi kami Bapak Ibu guru cuma mengarahkan. Jadi ada inisiatif positif dari siswa. Apa ada kisah sukses alumni yang bisa menjadi inspirasi? Ya, kalau kisah inspirasi sebenarnya banyak ya Mbak ya. Contoh lah, ada alumni tahun 2021 atau 2022 ya, saya lupa. 2021 Rizza Fahru Rozi itu sudah sampai Jepang sekarang, sudah magang di Jepang di sana dan sering bercerita ya dengan Bapak Ibu guru yang lain kalau di sana ya nyaman dan senang juga di sana. Itu yang Jepang. Terus yang buka usaha sendiri ada itu kakak kelasnya dari Riksi, itu namanya saya lupa ya namanya, tapi saya tahu persis anaknya dan pernah lihat secara langsung bengkelnya di mana dan di saat dia menangani sepeda motor, dan banyak juga ternyata pelanggannya di situ. Bahkan ada testimoni dari pelanggan, wah ini motor saya dibenerin di sana tuh alumni SMK yang tadi nih bodine getar-getar, yang bodine pecah-pecah, bahkan tidak harus diganti. Ternyata itu si anak itu bisa ngelas plastik ya, istilahnya seperti itu, disolder, dirapetin lagi, nggak harus beli baru tapi jadi seperti baru lah, istilahnya seperti itu. Apakah teknologi mempengaruhi kurikulum? Sangat. Jadi kalau di teknik sepeda motor itu termasuk dinamis ya Mas ya. Untuk teknologi apa yang baru sekarang di kami sebisa mungkin akan mengupgrade teknologinya tersebut. Untuk yang terbaru ini kan ada motor listrik. Motor listrik kebetulan di kami belum ada alatnya sudah ada, cuma bahan praktik untuk motor listriknya belum. Cuma kami sudah mengirim salah satu guru yang kompetensi keahliannya di bidang kelistrikan sepeda motor itu sudah melakukan pelatihan, bahkan sudah perakitan juga waktu itu di Karawang bersama beberapa sekolah gitu ya, yang mana di bawah naungan LP Ma'arif di Karawang. Itu pelatihan motor listrik. Jadi sangat dinamis, sangat mengikuti perkembangan zaman. Apa tips dari guru untuk siswa yang ingin sukses di jurusan ini? Tipsnya yang jelas satu, rajin, tekun, ulet, dan mau bekerja keras. Itu kuncinya agar sukses di situ. Ditambah lagi ini yang jalur langitnya nih, doa diri sendiri, doa orang tua, doa Bapak Ibu guru. Itu misalkan mau buka bengkel, minta doa restu dulu ke Bapak Ibunya yang di rumah. Syukur-syukur ke sekolah, ini saya mau buka bengkel
di rumah barangkali kami Bapak Ibu guru di TSM bisa mengarahkan, oh nanti tuh ada kakak kelasmu di alamatnya misalkan di Cacaban Lor tuh ada tuh yang buka bengkel di sana, oh itu kakak kelas kalian dulu di SMK. Nah itu kalau tips saya itu sih. Apa tadi ada rajin, tekun, ulet, bekerja keras dan berdoa. Ya. Apa harapan Bapak terhadap perkembangan jurusan teknik sepeda motor ke depan? Harapannya yang jelas yang pertama kami bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami di jurusan teknik sepeda motor dan memberikan bekal yang banyaknya buat anak-anak kami. Terus kami mendapatkan support dan mendapatkan kepercayaan dari orang tua siswa-siswi agar bisa mempercayakan anaknya kepada kami, seperti itu. Apakah Bapak punya pesan untuk siswa-siswa yang masih ragu dan supaya siswa itu masuk ke jurusan TSM ini? Ya, untuk pesan-pesan kepada adik-adik yang mungkin sekarang masih di SMP, MTS, ataupun masih di pondok pesantren ya, jangan ragu lagi bergabung bersama kami di teknik sepeda motor, jurusan teknik sepeda motor yang mana ilmunya itu akan sangat bermanfaat bagi adik-adik untuk menyambut masa depan kalian. Jadi mau kalian berwirausaha, bekerja, maupun melanjutkan pendidikan lagi ke bangku perkuliahan di jenjang yang lebih tinggi lagi, itu sangat bisa. Ya misalkan adik-adik tidak atau belum bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, minimal sudah punya kompetensi keahlian di teknik sepeda motor, ya bisa servis, ganti oli sendiri di rumah, menghemat biaya jasa. Mungkin seperti itu pesan buat adik-adik ya yang mau bergabung bersama kami di jurusan TSM. Ya. Ini sudah sampai di penghujung pertanyaan. Terima kasih ya Pak Angga. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kita tanya-tanyakan kepada Pak Angga. Dan jangan lupa terus tonton podcast Mansap, makin seru, makin mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.